Hari ini pemeriksaan apa dijelaskan? Hari ini Pak Mario menghadiri pemeriksaan sebagai pihak pelapor ya. Nah, ingat tadi saya ada dapat link beritanya apa? Terlapor gitu kan. Nah, balik. Hari ini Pak Mario menghadiri pemeriksaan sebagai pelapor. Oke. Pelapor terkait siapa Bang, kalau boleh tahu? Terkait saudara SIP dan saudari SCB. Ya. Terkait hal apa, Bang? Salah satunya adalah terkait dengan dugaan penipuan. Salah satunya ya. Penipuan apa, Bang? Bisa dijelasin sedikit gambaran kasusnya Bang seperti apa Bang? Nah, kalau terkait konteks materi pemeriksaan nanti tanya ke penyidik Maksudnya aja. ke penyelidik penipuan aja. apa? Penipuan apa, Bang, gitu? Terkait dengan ya produknya lah salah satunya. Oh, oke. Kerjasama atau seperti apa? Kerjasama atau seperti apa, Bang? Termasuk itu salah satu poinnya. Berapa pertanyaan tadi Bang di dalam? Ada sekitar 17 ya. 17 pertanyaan. 17 pertanyaan. Bang, laporan itu dibuatnya kapan Bang? Laporan itu sudah kami buat di bulan Juli, bulan yang lalu. Ya. Bulan lalu. Oke. Terlapornya saudara SIP itu dan saudari SCB. SCB. Ya. Itu dibuat sesudah dia melaporkan Abang atau Sebelum dia melaporkan. Kita justru nggak tahu masalah laporan dia. Ya. Pak Mario, apa sih yang dirugikan dari Pak Mario akhirnya inisiatif membuat sebuah laporan? Paling bagus yang jawab Pak Willy. Ini yang perlu kawan-kawan ketahui, ini menarik. Mungkin belum ada ini. Oke. Sudah ada salah satu lembaga negara yang menyatakan produk mereka itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Mungkin bisa ada rilisnya itu. Ini saya justru ada dapat. Tunjukin, Bang. Tahan, Bang. Nah, ini Tahan dulu. pernyataan resmi dari salah satu lembaga negara yang berwenang menjalankan penerapan undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan ini pimpinannya langsung nih yang rilis. Oh, oke. Ini. Ya. Ini kutipan dari media ya, kutipan dari press release-nya lembaga tersebut. Berarti terlapor ini pemilik perusahaan itu Bang? Sudah pasti. Nah, maksudnya biar berimbang juga, selama ini kan kami itu nggak begitu mau muncul di media, bukannya tidak mau mengklarifikasi, cuman gimana Pak ya? Enggak, ini enggak ada postingan gitu. Berarti nggak membantah soal penggelapan. Oh, justru kita bantah, makanya biar instrumen hukum yang berbicara, bukan opini, ya kan? Kalau kami nggak mau beropini, jadi biar proses hukum aja yang berjalan. Nanti kan akan membuktikan yang mana yang benar, yang mana yang hoak kan gitu. Ya, maksudnya terkait dengan versinya Abang terkait dengan laporan itu seperti apa Bang? Biar Kan saling lapor nih, Bang. Ya terkait apanya nih? dengan laporan Abang ini, yang versinya Abang seperti apa laporannya gitu Bang? Jadi kita laporkan mereka atas dugaan, salah satunya dugaan penipuan. Pak, kronologinya Pak, Kronologinya, Bang, maksudnya. Nah, kalau itu kan udah masuk substansi konteks materi penyidikan, nah itu mending tanyanya ke penyelidik atau penyidik.
Iya gitu bang, lebih ditegaskan Pak Mario. Biar gak simpang-siur. Jadi Mm-mm. informasi yang seharusnya didapatkan itu tidak dihadirkan sama mereka pada saat sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama atau MOU itu, Oke. gitu. Oke? Kita nggak ada urusannya terkait nggak ada urusannya terkait laporannya mereka. Kita berjalan sendiri. Toh sebelumnya juga kita udah pihak Bu Lina juga udah menggugat ke pengadilan kan mereka kan, dan nggak juga diberitakan perdata perbuatan melawan hukum itu juga udah berjalan, sedang berjalan. Jadi ada satu gugatan perbuatan melawan hukum terkait mereka, satunya lagi adalah laporan pidana yang kami laporkan. Kalau penipuan yang kerugian yang dialami berkaitan dengan apa? Gimana? Kalau kerugian itu kan laporan terkait penipuan salah satunya dan kejadian Pak Mario. Kerugian yang Pak Mario itu. Ya kerugiannya jelas, ada materi dan imaterial yang pasti. Materinya materi berapa, Nah, udah gitu kan, imaterial berapa? kawan-kawan juga kan mungkin mengutip atau menyadur informasi dari mereka bahwa Pak Mario ini dikabarkan diduga melakukan penipuan terkait mereka sebesar 5 miliar kan begitu kan berita ya? Ya. Nah, kenyataannya pertama tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Mario Teguh. Kedua, nilainya juga tidak seperti yang mereka ucapkan. Gitu ya. Justru seharusnya yang tertipu itu adalah Bu Lina karena mereka memiliki kewajiban untuk membayar hasil prestasi kerjanya Bu Lina. Gitu. Yang tertipu justru seharusnya pihak kami, bukan pihak mereka. Dan mereka memutuskan kerjasama secara sepihak. Di dalam perjanjian itu sudah dituangkan apabila pemutusan kerjasama dilakukan secara sepihak oleh pihak pertama itu pihak mereka, nah itu kan ada konsekuensinya. Di mana salah satunya mereka tetap berkewajiban untuk membayar. Salah satunya ya, gitu. Bang, berarti ini terkait dengan mungkin ya kalau yang saya dapat dari gambaran abang tidak dibayarkan nantinya Pak Mario oleh Tidak penuh dibayarkan. Ya, bukan Pak Mario ya, tapi Bu Lina. Iya. Kurangannya bang, harusnya berapa bang? Ya harusnya sesuai dengan perjanjian dong. Ya berapa bang? Di dalam perjanjian itu 5 miliar. Yang dibayarkan? Yang baru dibayarkan itu sebesar 1,6. Jadi di Oke. situ penipuannya. Ya bisa jadi salah satu poinnya ya. Tapi Pak Mario sendiri sudah melakukan semua kewajibannya. Sudah bekerja sudah. Jadi kan kalau bekerja itu kan ketika Anda sudah bekerja tentu kan ada prestasi yang mesti diterima kan begitu. Nah, pekerjaan ini sudah berjalan, tiba-tiba di tengah jalan diputus secara sepihak. Salah satu poin surat yang mereka memutuskan secara sepihak itu adalah salah satunya dikarenakan adanya laporan pidana di salah satu Polres di Jabodetabek. Salah satu poin alasan mereka. Gitu. Nah, ada lagi. Selain soal poin bayaran tadi bang, mungkin poin lainnya apa bang? Apakah soal Nah, kemudian ada lagi juga masalah asal usul produk atau informasi produk. Nah, makanya itu saya bilang tadi ada lembaga negara udah menyatakan mereka melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita baca di berita loh, gitu. Bang, Ya. kata si Sarah, Pak Mario sudah tahu produk itu nggak berasal dari Jepang katanya. Itu bohong. Bohong. Jadi justru kan waktu konferensi pers yang lalu kita udah pernah siarkan ke kawan-kawan kan. Ketika Pak Mario sama Bu Lina tahu atau khususnya Bu Lina lah, ternyata produk itu tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan di awal. Bahkan Pak Mario menyarankan atau memerintahkan untuk menghentikan segala aktivitas penjualan atas instruksi Ibu Lina. Ibu Lina. Jadi Pak Mario membantu mengutarakan keinginannya Bu Lina gitu loh. Pak Mario boleh membantah
dugaan dari pihak sana kalau Pak Mario itu tidak menjalankan kewajibannya. Boleh membantah, boleh? Karena pihak sana menggaungkan seperti itu. Ya. Gimana? Kayak Pak, silakan Pak. Bantah kita ya, Pak. Banyak juga boleh. Satu, mereka tidak menyampaikan MOU ke penyidik. Oke. Karena kalau ada MOU itu jelas sekali ini tidak ada pidananya. Malah bahkan sudah diajukan gugatan ke pengadilan perdata oleh Ibu Dina. Ya. Lalu MOU ini dihentikan di tengah jalan. Jadi otomatis segala sesuatu itu yang terhenti. Tetapi semua pekerjaan yang direncanakan dari awal sudah selesai. Bagus, lengkap sekali datanya. Dan semua ada datanya. Ada datanya lengkap sekali. Nanti ada satu momen kita lihatkan ke rekan kawan-kawan media. Nah, Ya. Jadi kita buka nanti dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dikatakan apa Pak? Tidak menjalankan tugasnya, akhirnya mereka rugi itu ya. Nonsense. Gugatan di pengadilan sendiri kembali seperti apa? Masih terus berjalan. Terakhir kan di mediasi Bang, sekarang Mediasi gagal. Akan berlanjut ke tahap salah satunya pembuktian. Bang, pihak Sarah kemarin bilang kata di MOU itu ada tulisan siapapun yang membatalkan MOU tetap harus membayar ke Mario Teguh. Benar Bang? Kok Mario Teguh? Ke pihak ya perjanjian pokoknya dia bilang gitu Bang. Pokoknya yang menjadi dasar kerjasama itu kan apa yang tertulis, tercantum di situ, gitu loh. Kemudian ada rentang waktu yang lumayan panjang untuk para pihak itu sama-sama membaca isi dari yang dituangkan dalam MOU, bukannya begitu disodorkan langsung ditandatangani, enggak. Dan itu ada buktinya juga, nanti kita siarkan juga. Ada bukti bahwa Ada ya. berapa hari lamanya gitu loh. Butuh waktu untuk sama-sama mempelajari, bukannya ujuk-ujuk hari itu dibuat, hari itu ditandatangani, tidak. Ada waktu yang cukup panjang untuk sama-sama memahami isi dari kesepakatan itu. Nanti di kalimat itu nggak ada Bang ya? Kalimat bahwa siapapun yang membatalkan tetap pihak Sarah. Bukan siapapun yang membatalkan, apabila pihak pertama, bukan siapapun. agenda Ya. pembuktian di sidang sendiri Bang, itu apakah sudah berjalan atau Belum. tanggal berapa Bang? Kita belum dapat ini pemberitaan dari pengadilan. Ini masih dari pihak abang untuk mengajukan buktinya atau seperti apa Bang? Atau dari pihak lawannya? Ya nanti tergantung jadwal dari pengadilan. Bang, upaya mediasi udah berapa kali Bang? Upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian atau gimana? Karena waktunya lama juga nih Bang. Upaya mediasi terkait apa dulu nih? Terkait kan ini antara Pak Mario dan bersangkutan kan saling lapor nih Bang. Apakah ada mediasi untuk Di luar pengadilan sudah ada mediasi, dan di dalam pengadilan sendiri juga sudah terjadi mediasi Kalau dari gugatan perbuatan melawan hukum yang Bu Lina ajukan. Kalau yang saling lapor-melapor ini sudah ada mediasi belum? Iya. Jadi perkaranya ya, nanti aja deh, biar proses hukum aja yang berjalan. Nanti kan akan terbuka dengan sendirinya ya. Pak Mario, benar nggak sih 17 menyangkut soal permintaan ke luar negeri terus minta mobil mewah dari sang istri? Bisnis kelas. Boleh Pak, Disampaikan ada bukti. dari pihak Bapak Bohong. yang menjelaskan. Itu bohong. Ada bukti-bukti yang menyatakan yang menginginkan pergi first class Eropa adalah papi itu. Oh. Ada buktinya. Ya, ada bukti. Yang Ini minta dokumen. 9 negara, ibu itu. Oh, bukan dari Bukan. bukan Ya. dari Bu Bukan. Lina atau Pak Mario. Yang mau iklan besar dengan 30 bule di bawah, ibu itu. Ada buktinya. Udah ya.